Shalom, salam jumpa kembali dalam renungan harian Katolik pada hari ini Rabu tanggal 21 Desember. Natal semakin dekat dan kisah Injil menuturkan kepada kita fase demi fase yang mengarah pada peristiwa kelahiran Yesus, dan Injil hari ini bercerita mengenai perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Dua orang yang sama-sama mengalami mujizat yang luar biasa dari Allah. Yang satu mengandung dari Roh Kudus, padahal dia seorang perawan. Yang kedua adalah Elizabeth, mengandung di usia tuanya. Dia sudah tidak mampu lagi memberikan keturunan kepada Zakaria. Dia dikatakan mandul, tetapi Tuhan kemudian menghapus aibnya dan memberikan mujizat bahwa pada usia tuanya dia juga mengandung seorang anak laki-laki yang akan diberikan nama Yohanes, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil kemarin. Dalam perjumpaan mereka berdua hari ini terungkap sukacita yang luar biasa, tetapi satu hal yang mungkin baik kita renungkan adalah Elizabeth mengatakan, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Wow, ternyata kitab suci telah mengenal ilmu psikologi yang kita kenal pada saat ini. Bahwa manusia sejak awal mula, bahkan di dalam kandungan sekalipun, memiliki kepekaan yang luar biasa. Seperti Yohanes Pembaptis ketika masih berada dalam kandungan ibunya, si Elizabeth ini. Dan penelitian sekarang telah membuktikan kebenaran ini, bahwa manusia yang begitu peka untuk mengalami kegembiraan sukacita kalau mereka juga diperhatikan, kalau manusia itu merasa dicintai. Dan itu sebabnya juga kenapa para ahli mengatakan ibu ketika mengandung hendaknya dianjurkan memutarkan musik-musik klasik yang kemudian merangsang pertumbuhan intelektual dan emosi mereka. Tapi juga kita tahu bahwa orang tua dinasihati supaya mereka bijaksana dan waspada ketika mereka sedang memiliki anak dalam kandungan. Kata-kata yang terucap seperti berkat akan memberkati bayi tersebut, akan membawa dia dalam pertumbuhan, dan karena itu seorang ibu, seorang ayah hendaknya selalu dan tekun mendoakan anak mereka, bahkan sejak di dalam kandungan sekalipun. Si ayah bisa melengketkan kepala di perut istrinya dan kemudian membisikkan kata-kata penuh cinta. Dan bahkan sebagai saudara pun, kalau anak Anda ada yang kecil dan sedang merindukan kehadiran adiknya, ajak dia juga untuk mengucapkan kata-kata penuh cinta dan mendoakan. Sebaliknya, jika Anda mungkin di luar pengetahuan Anda telah melukai, mungkin Anda mengeluarkan kata-kata makian, bukan pada anak tersebut tapi kepada sang ibunya, atau dengan tegas bahkan menolak kehadiran sang bayi, Anda tahu dia akan mengalami luka batin yang luar biasa. Dia akan sangat terpukul dan seringkali nampak di kemudian hari dalam karakter, dalam sikap dan perilakunya. Yang mungkin kita bertanya, kenapa sih anak ini orangnya minder? Kenapa sih dia ini anaknya kok takut kehilangan, takut ditinggalkan, dan seterusnya. Ada banyak karakter manusia yang bahkan tak dapat kita jelaskan dari mana asalnya kalau kita tidak merujuk kepada masa ketika dia berada dalam kandungan. Dan ini yang penting, ingatlah selalu kata-katamu adalah berkat tapi juga bisa menjadi kutuk. Dan Injil kita hari ini mengajak kita untuk selalu menjaga kata-kata ini, agar kata-kata ini adalah kata-kata yang lahir dari hati, bukan emosional, tapi hati yang penuh bersyukur juga. Ucapkan, dan ucapan itu adalah doa. Doa itu membawa berkat bagi orang yang mendengarkan. Dan jika Anda menyadari bahwa mungkin di masa lalu Anda juga ada luka batin yang luar biasa, yang kita kenal luka batin ini dalam hal spiritual kita, sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan kita sekalipun, atau kita ketahui tapi kita mungkin seringkali menyangkal keberadaannya, tapi membawa luka yang luar biasa, dan itu selalu sebenarnya muncul kembali dalam kekecewaan, dalam kemarahan, dalam ketakutan.
datanglah dan mohonlah pada Tuhan supaya engkau disembuhkan. Dan saya tahu ada banyak sekali retret luka batin dan komunitas Tritunggal Maha Kudus yang saya dengar merencanakan pada bulan April tahun mendatang. Hadirlah di hadapan Tuhan dan persembahkan apa yang terjadi dalam hidupmu, dan Dia sanggup menyembuhkan Anda. Dan semoga hidup kita, tutur kata kita selalu membawa berkat bagi sesama kita. Anda dalam keluarga, terhadap pasangan, dan juga terhadap anak Anda, demikian juga anak terhadap orang tua. Mari selalu menuturkan kata-kata penuh berkat di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.